Halo teman-teman GP Kids, mari kita siapkan hati dan Alkitab kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini. God bless you all. Bye-bye semuanya. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Halo teman-teman GP Kids, welcome to GP Kids Online Spesial ulang tahun yang ke-31 GKMI Gloria Patri. Yeay. Oke anak-anak, kita mau ajak teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau serukan GP Kids Cayo Cayo. Nanti kalau Kak Uni bilang GP Kids, Gisel dan juga teman-teman di rumah jawabnya Cayo Cayo Cayo. Siap ya? 1, 2, 3. GP Kids Cayo Cayo Cayo. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua anak GP Kids yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat mengerti isi dari cerita firman-Mu, dan berkatilah kami semua.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun. Yang ke-31 GKMI Gloria Patri. Terus bertumbuh dan berdampak dalam hal melayani, murah hati, taat kepada perintahnya, serta mengasihi seperti Yesus. Dan semakin dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati gereja GKMI Gloria Patri. Wow, hari ini gereja kita tercinta usianya sudah 31 tahun. Nih, kira-kira anak-anak GP Kids ada nggak ya yang usianya 31 tahun? Ada nggak? Atau mungkin Cik Gisel nih, Cik Gisel usianya berapa? 31 ya? Kak, aku kan umur 12. Oh, masih 12. Iya ya, nggak ada lah anak-anak GP Kids yang usianya 31 tahun ya, Cik Gisel ya. Kira-kira kalau umurnya 31 tahun berarti lahirnya tahun berapa ya, Kak? Nah, ini kira-kira lahirnya tahun berapa? Ayo anak-anak GP Kids ada yang bisa jawab nggak? Coba sekarang kita hitung mundur ya, kita kurangi deh. Tahun 2021 dikurangin 31. Ayo coba kita hitung ya. Kita kasih waktu ya, 3 detik ya. Oke, ayo Cik Gisel hitung. 3, 2, 1. Berapa Cik jawabannya? 1990. Yeay, betul ya. Sama anak GP Kids hebat-hebat ya Cik Gisel ya. Oke deh, hebat anak-anak. Nah, sekarang kita mau saksikan dulu video sejarah berdirinya gereja GKMI Gloria Patri. GKMI Gloria Patri diawali dengan pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di sekitar Tanah Mas. Pelayanan diawali di rumah keluarga Bahtera Masli Langlang Buana pada tanggal 11 Juli 1982. Karena jumlah anak yang dilayani semakin bertambah, maka dibukalah kelas baru di rumah keluarga Samuel Kitano dan keluarga Gito Martono. GKMI Gloria Patri pada awalnya merupakan cabang dari GKMI Semarang. Kemudian pada tanggal 25 September 1990, gereja kita didewasakan menjadi GKMI Gloria Patri dan menjadi anggota Sinode Muria Indonesia ke-27 dengan Majelis Jemaat Perdana periode 25 September 1990 sampai dengan 1992. Gembala jemaat yang pernah melayani di gereja kita adalah Evangelis Andreas Kristande sebagai gembala konsulen, Pendeta Emeritus Peter Hindarto, dan gembala jemaat yang saat ini melayani kita adalah Pendeta Jackson Rumagit atau yang biasa kita panggil Om Jackson. Yuk kita lihat foto-foto sejarah dari GKMI Gloria Patri. Nah, Gisel bangga nggak jadi anak sekolah minggu Gloria Patri atau GP Kids? Pasti dong Kak, bukan cuma bangga, tapi juga cinta sama gereja kita. Keren sekali Gisel ya. Iya, kita bukan cuma bangga aja, tetapi kita harus cinta
kita sama gereja kita sendiri ya. Gereja tempat kita beribadah, tempat kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ngomong-ngomong bangga dan cinta, hari ini cerita firman Tuhannya juga akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang dia juga mencintai Tuhan, bahkan dia juga mencintai rumah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau saksikan dulu video berikut ini dan juga baca ayat firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras.
Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Ya, anak-anak GP Kids, itulah tadi Raja Salomo yang mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan. Semua ini dilakukan Raja Salomo karena ia sangat mencintai Tuhan sama seperti ayahnya, yaitu Raja Daud. Anak-anak, ketika Raja Salomo mendirikan bait Allah, ia selalu memberikan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Raja Salomo membangun bait Allah ini selama 7 tahun. Ya anak-anak, demikian pula dengan kita. Jikalau kita berkata, Tuhan, aku sangat mencintai Tuhan, aku sangat mengasihi Tuhan, maka sudah seharusnya juga kita mencintai rumah Tuhan atau mencintai gereja Tuhan. Ketika kalian datang ke gereja dengan bersemangat ya, bersemangat nih mau kebaktian, baik sebelum pandemi maupun juga saat ini ya, kita masih beribadah secara online, tetapi kalian tetap semangat untuk beribadah di gereja kita, gereja GKM Gloria Patri, dan juga kalian tetap setia mendoakan gereja kita, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada, mendoakan para majelis, mendoakan juga komisi-komisi yang ada yang terlibat di dalam kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, anak-anak, itu semua sudah membuktikan bentuk cinta kita kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita mau berikan yang terbaik untuk rumah Tuhan, untuk Tuhan melalui hidup kita atau apapun yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh Raja Salomo. Mari anak-anak terus mencintai gereja kita GKM Gloria Patri, dan biar gereja kita ini terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. We love you Gloria Patri. We love you Gloria Patri. We love you Gloria Patri. God bless you. We love you Gloria Patri. 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 We love you GKMI Gloria Patri. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ternyata selain gereja kita GKMI yang berulang tahun, ternyata teman kita juga ada berulang tahun loh Cik Gisel. Siapakah dia? Yuk kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu. Yang pertama untuk Jenny. Selamat ulang tahun. Yes, selamat ulang tahun. Lalu yang kedua ada Jennifer. Selamat ulang tahun Jennifer. Lalu yang ketiga siapa ya Cik Gisel? Siapa ya? Siapa ya? Selamat ulang tahun buat Nathan Nael. Selamat ulang tahun Nathan. Sekali lagi kita mau ucapkan selamat ulang tahun buat Jenny, Jennifer dan juga Nathanael. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Oh ya Cik Gisel, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, Kak Uni mau ingatkan sekali lagi anak-anak GP Kids, jangan lupa nanti siang kita ada Zoom rutin GP Kids untuk anak-anak kelas Pra Indria dan Indria. Lalu jam 4 sore untuk anak-anak kelas Pratama, Madya, dan Pra Remaja. Jangan lupa siapkan satu ayat hafalan ya. Sampai ketemu nanti siang dan nanti sore.
Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak GPKIDS yang di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami juga boleh belajar untuk bisa meneladani seperti Salomo yang mengasihi rumah Tuhan, yang selalu berpikir untuk masa depan sebuah rumah Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur jika kami boleh memiliki GKMI Gloria Patri yang pada hari kemarin berusia 31 tahun. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai perjalanan GKMI Gloria Patri hingga hari ini. Kami tahu semua hanya karena perkenanan Tuhan. Kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan jika kami boleh tiba di titik ini. Ebenezer, karena sampai hari ini Tuhan menolong. Kami mengucap syukur untuk perjalanan yang boleh kami tempuh bersama Tuhan. Pasang surut, suka duka. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk terus menolong kami, untuk terus memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan demi kemenangan. Kami menyerahkan untuk seluruh hamba Tuhan yang ada di GKMI Gloria Patri. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat untuk terus menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan teladan, yang memuliakan nama-Mu. Demikian juga untuk majelis, baik majelis lama yang sudah purna tugas maupun majelis baru yang dilantik. Biarlah semuanya juga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga untuk seluruh pengurus komisi, biarlah kiranya Tuhan juga menyertai menolong, sehingga komisi-komisi yang ada di tempat ini juga boleh terus memancarkan terang Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Biarlah kami juga belajar mencintai setiap pribadi yang ada di tempat ini. Biarlah kami terus juga boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi yang ada di tempat ini. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk Jenny, untuk Jennifer, juga untuk Nathanael yang berulang tahun. Kami ikut bergembira, kami ikut bersuka cita oleh karena 1 tahun Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah kiranya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang terus mencintai Tuhan hingga mereka dewasa, hingga mereka mengakhiri pertandingan kehidupannya. Biarlah anak-anak ini terus boleh menjadi berkat, terus memancarkan kasih Tuhan dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan juga yang akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk seluruh anak-anak GPKIDS yang ada di tempat ini, juga keluarga-keluarga dari anak-anak GPKIDS. Tuhan, mungkin mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang cukup berat oleh karena pandemi. Entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu sedang sakit, entah itu pergumulan apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melihat keadaan mereka. Kiranya Engkau melawat mereka, kiranya Engkau terus ada bersama mereka, dan mereka pun boleh merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan terus yang akan terus menggendong, memimpin, menyertai, hingga mereka tahu bahwa mereka disayang, bahwa mereka ada di hati Tuhan, bahwa mereka terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seru doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Nama yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bye-bye anak-anak. Ya anak-anak GPKIDS, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah menjadi anak-anak yang mencintai rumah Tuhan, tempat di mana kita beribadah, bertumbuh bersama-sama, dan Happy birthday Gloria Patri. we love you. God bless you all. Bye-bye.